warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di Puri Cikeas. Puri Cikeas. Bogor ya? Iya, Bogor. Puri Cikeas Bogor yang tempo hari kita pernah ngerjakan kolam minimalis elegan yang dua susun ya. Nah, yang kacanya panjangnya 5 meter. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita dapat kepercayaan kembali untuk mengerjakan kolam ikan koi yang lumayan atau sangat besar lah ya. Untuk kelas penghobi ya besar banget gitu ya. Nah, ini kita sekarang ada di lahan baru yang mau dibangun. Nah, ini kita mengerjakan kolam koi berapa ya? 5 kolam. Enggak, maksudnya ini aja totalnya ukurannya aja ya. Ini 26 kali 26 meter, kalau 12, ini tadi tambah 11,5 20 40 berarti 11,5 11 ini iya 12 lah ya, 12 tambah hebelnya nanti kanan kiri 20 40 anggap aja 13 ya, 13 kali 26 13 kali 13 meter kali 26 meter. Nah, ketemunya sudah 560 ton lebih ya. Itu teman-teman ya. Nah, di sini dari keseluruhan pekerjaan itu 500, katakanlah 600 lah ya, 600 ton. Nah, itu nanti kita bagi menjadi 5 kolam. 1 2 3 4 5 6 kolam. 6 kolam. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini teman-teman ya gambarnya. Jadi ini keliling menjadi 1 13 kali 26. Nah, di sini nanti ada kolam yang panjangnya 16 meter, 16 meter, ada yang 8 meter, 8 meter gitu ya. Ini juga panjang, ini 12 meter, 13 meter ini. Ya, teman-teman, kita baru survei dan langsung briefing tukang ya. Karena langsung kita bawa 7 orang tim, 7 orang teman kita. Ada 2 tim ya, saya taruh di sini dari Jawa Timur. Yang kemarin 1 tim kita taruh di Tangerang Kota ya. Nah, ini mungkin 2 hari lagi sudah mulai ini ya, bersih-bersih pemasangan, begesting. Karena sebelum dinding cornya itu kita begesting hebel 20 cm. Nah, itu keliling hebel tidur ya. Nah, itu sekalian sambil ngeram-ngeram besi, sambil nunggu balok slope ini dicor semua gitu ya. Oke, kita ke sana teman-teman ya. Kita lewat mana ini? Wah, ini nanti sendalnya lengket semua ini ya. Oh, ini aja ini sudah sebagian balok ya. Ini oh, berarti nggak bisa. Oh iya. Nah, ini teman-teman ya. Ini posisinya, ini konstruksi bangunannya ya. Jadi apa namanya, kolamnya posisinya di sana itu. Nah, itu ya. Ini lagi pasang hebel untuk begesting luar kolam ya. Jadi yang bagian luar nanti kita begestingnya itu enggak pakai triplek, jadi langsung pakai ini. Ini sudah ada balok slope-nya ya ini. Nah, ini ya. Ini batas kolam ini ya. Sampai ke sana itu. Nah, itu hebel yang di ujung itu ya. Iya. Nah, itu ketemunya itu 26 meter. Nah, ini kolom struktur ini, kolom struktur ya. Ini kolom praktis. Nah, ini nanti ada di tengah chamber sebagian. Iya, ada di tengah chamber. Itu 2. Oh, ini ya, paham Mas Awan. Makanya kemarin setelah habis
ngecor slope ini kan bikin begesting ini, begesting struktur. Habis itu cor langsung tanahnya ini diratain. Iya, benar. Iya kan? Tanah ini diratain ya. Sayang untuk jalan ke sananya susah. Masih susah ya, teman-teman ya. Kita pantau dari sini aja. Nah, itu yang ada tanah gundukan di sana itu nanti tempat water tank. Kanannya yang sebelah situ nanti kamar mandi. Kamar mandi, sampingnya water treatment. Jadi itu nanti ada kurang lebih 2 meter kali 3 meter ya. Jadi bisa menampung 2 kali 3 6 6.000. Kalau kali 3 18 ton. Iya. Bisa 18 ton nanti untuk ini teman-teman penampungan air bersih untuk kolam ini, karena kolam besar itu rata-rata tetap harus ada untuk water tank-nya itu buat jaga-jaga. Iya kan, kalau kita tidak punya tandon besar otomatis misalnya kita mau dripping ataupun kita kuras chamber mekanis, ngisinya kan terlalu lama. Iya. Iya sih, kalau ada water tank yang sudah disiapkan katakanlah 18.000, itu kan lumayan cepat. Nah, jadi kayak beli air beberapa tangki. Iya. Ini tempatnya teman-teman ya. Kita di sini. Wah, ini ya. Ini alhamdulillah ya, setelah pekerjaan di Jogja kolam 2000 ton selesai. Sekarang masuk lagi kolam 600 ton ya, kurang lebih, kita belum hitung pasti teman-teman ya. Lalu nanti di Tasik kolam besar juga bisa 200 ton. Alhamdulillah. Alhamdulillah 200 ton itu nanti pekerjaan minimalis super elegan. Wah, tambahin super. Kalau sini nanti condongnya beliau itu betul-betul penghobi. Ya, fokus di ikan ya. Jadi teman-teman ya, yang ini repeat order kedua, ini memang beliau itu bukan kaleng-kaleng. Jadi sekali beli ikan di Indonesia mana mau, enggak mau. Sekali beli langsung di Jepang, dan itu pun bukan 1-2 ekor, ratusan ekor. Nah, ini kolam beliau yang untuk beberapa teman-teman kontraktor yang lain juga sudah pernah mengerjakan di sini ya. Jadi ini kolam yang kesekian kalinya. Iya. Kesekian kalinya. Nah, ini teman-teman ya. Ini lahan semuanya. Nanti kita jadikan untuk dari total luas lahan 13 kali 26. 13 dari 26 itu nanti kita jadikan menjadi 6 kolam. 6 kolam, ya. Tapi enggak terpisah. Menjadi satu. Kesatuan jadi di lahan 13 kali 26 itu menjadi satu ya. Iya. Nah, seperti farm-farm di Jepang itu. Benar. Nah, jadi beliau kalau mau lihat kolam keliling nanti. Nanti di tengah-tengah ada chamber untuk jalan, untuk apa. Ini ya. Cuman inilah biar drone-nya aja yang bekerja itu. Nah, untuk memantau lahan keliling kolam ini ya. Nah, itu untuk yang sebelah sana ada tanah gundukan itu. Mungkin drone-nya bisa ke sana, itu nanti untuk water tank. Nah, itu ya. Nah, nanti water tank sama toilet di sana ada. Ya. Nah, ini nanti untuk kolam sebesar ini, nanti kita itu bikin bak kontrol 1 meter kali 1 meter. Bak kontrol khusus lah ya. Bak kontrol khusus. Jadi, karena kalau tiap chamber backwash-nya di dalam kolam itu nanti terlalu makan tempat lalu banyak anggaran untuk pompa. Iya. Nah, jadi nanti
kolam ini sistem kurasnya itu tetap pakai pompa, tapi saya jadikan satu bak kontrol yang menghandle semua kolam ini biar lebih efisien. Jadi nanti kita mau dripping otomatis, mau backwash, mau RDF-nya nanti buang, itu nanti yang bekerja di bak kontrol. Nah, ini bukan sistem baru teman-teman ya. Untuk senior saya sudah tidak asing, sudah sangat memahami. Benar. Gitu ya. Karena kalau output ke gotnya pakai pompa di tiap-tiap chamber itu kayaknya kurang efisien. Iya. Nah, beda kalau di kolam Jogja, kenapa nggak pakai bak kontrol? Pakai. Di Jogja itu ada bak kontrolnya, itu yang kolam depan itu ada 3. Tapi kan buang airnya gravitasi. Iya. Nah, kalau yang ini kan harus kuras teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya kolam tanam, lahannya luas, apalagi sampai 100-200 ton, itu harus ada bak kontrol khusus ya. Iya. Nah, mungkin nanti kalau pekerjaan kita yang di Tasik itu juga senior kita. Dari 2001 sudah pelihara ikan koi, bahkan sering bikin kolam sendiri. Nah, berhubung beliau sudah umur, makanya ini bikin kolam lagi dipercayakan dengan Trisno Koi. Nanti kita buatkan sistem bak kontrol sendiri teman-teman ya. Jadi biar enggak, ya enak lah. Iya, lebih efisien. Lebih efisien. Nanti di saat sudah mulai terbentuk kita update ya, kayaknya juga sering update ini. Iya. Ya, mungkin cukup teman-teman ya, sekilas review kolam 600 ton yang akan kita kerjakan ya. Bukan akan sih, besok sudah mulai kerja. Sudah mulai kerja. Ya, ini tadi kita sudah cari kos-kosan, sudah briefing juga, terus koordinasi dengan kepala mandor di sini gitu ya. Sudah alhamdulillah semuanya baik ya. Welcome sekali. Bersinergi ya. Nah, saling bersinergi. Nah, gitu. Oke, teman-teman, mungkin nanti pas pemipaan jika saya belum pulang ke Jawa Timur, kita review kembali ya. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.